Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 181, Cynthia. Pergi dan siapkan makan malam, Leon. Ini sudah terlambat, mengapa kamu tidak kembali lagi untuk makan malam? Benedictus tersenyum dan berkata. Oh baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Leon mengangguk sambil tersenyum. Dia cukup lapar setelah sibuk sepanjang hari. Graham, kenapa kamu tidak makan malam bersama kami juga? Benedict menyampaikan undangan yang sama kepada Graham. Tidak perlu, aku cukup sibuk, jadi aku harus pergi sekarang. Elder Sear, Tuan Wolf, mari kita bertemu lagi di masa depan. Graham mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi bersama asistennya. Begitu sosok Graham menghilang, Harvey sepertinya berpikir sebelum berkata, "Kakek, mengenai masalah Tuan Wolf, saya punya ide." "Apa idenya?" Benedictus bertanya dengan rasa ingin tahu. "Desir menjalankan bisnis kami di bidang bahan obat, sementara keahlian Mr. Wolf sangat luar biasa. Kalau kita berdua bisa bekerja sama di bidang medis, itu akan saling menguntungkan." Harvey memiliki kilatan kecerdasan di matanya. Penatua Sear tergerak oleh pemikiran itu dan dengan cepat memahami apa yang disiratkan oleh cucunya. Setelah itu, dia menoleh ke arah Leon dan tersenyum. "Leon, alkimia dan keterampilan medismu luar biasa. Tahukah Anda cara mengolah pil yang dapat memperkuat tubuh atau bahkan memperpanjang umur seseorang?" "Ya, saya bisa," Leon mengangguk. "Alkimia populer di zaman kuno selama ribuan tahun. Meskipun umur panjang dan keabadian tidak pernah ditemukan, sangatlah mudah untuk membuat beberapa pil yang dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang umur. Dia bahkan dapat memurnikan beberapa pil bermutu tinggi yang memiliki efek khusus." "Bagus, bagus sekali, Leon, jika Anda bersedia. Sir ingin mendiskusikan kerja sama dengan Anda di bidang medis. Anda akan bertanggung jawab membuat pil, dan kami akan menyediakan bahan dan pemasarannya. Kami akan membagi keuntungannya secara merata. Apa pendapatmu tentang itu?" Benedictus berkata dengan gembira. Banyak sekali orang yang fokus pada kesehatannya, terutama orang kaya dan sehat. Mereka ingin bisa memperkuat tubuh mereka. Selama Leon bisa menyempurnakan pil itu, ada pasar besar yang menunggu untuk dijelajahi. Tentu saja Benedict menawarkan untuk bekerja dengan Leon karena dia melihat potensi Leon dan karena dia ingin membantu Leon dari sudut pandang bisnis untuk berterima kasih kepada Leon karena telah menyelamatkan nyawanya. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu. "Tentu, itu bukan masalah," Leon tersenyum dan menyetujui dengan santai. Itu adalah sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak, jadi dia tidak punya alasan untuk menolak. "Kalau begitu, sudah beres, ayo makan, aku akan menyiapkan perjanjiannya beberapa hari ke depan. Setelah selesai, saya akan meminta Harvey atau Cynthia memberitahu Anda," kata Benedict. Setelah makan malam, Leon mengucapkan selamat tinggal dan berangkat dengan sepedanya kembali ke Dragon by Villas. Sejak mereka mendapatkan kerjasama dengan Wick Group, Iris jarang bekerja lembur. Saat Leon kembali, Iris dan pengurus rumah tangga sudah makan malam. "Leon, kemana kamu pergi? Kenapa kamu pulang terlambat?" Iris bertanya, tidak bisa menahan rasa ingin tahu. "Oh, tidak apa-apa. Aku hanya perlu menyelesaikan beberapa hal," Leon tergagap. Dia diam-diam memegang liontin itu. Ketika dia meminta Benedictus membantunya membuat kalung, itu demi pemberiannya pada Iris. Sekarang setelah hal itu selesai, dia malah ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana dia harus memberi kalung liontin itu. Bab 182 lagi pula, dia bukanlah seseorang yang penting bagi Iris. Jika dia tiba-tiba memberikan kalung yang begitu berharga kepada Iris, dia khawatir itu akan terlihat aneh. Dari apa yang dia ketahui tentang Iris, Iris tidak akan menerima hadiah apapun dari lawan jenis dengan santainya. Jika dia memberikan kalung itu padanya, Iris mungkin akan mengira dia adalah seseorang yang mempunyai niat buruk. Kemudian, mereka berdua mungkin tidak bisa tetap berteman. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Namun kalung itu sudah ada di tangannya, dia tidak rela tidak memberikan kalung itu kepada Iris. "Leon, untuk apa kamu menatap lantai? Apakah kamu sudah makan malam? Jika belum, aku akan membuatkan lagi untukmu." Suara Iris membuyarkan Leon dari lamunannya. "Tidak perlu, aku sudah makan di luar." "Iris, ini sudah larut.
Aku mau mandi. Leon tertawa beberapa kali sebelum diam-diam menyimpan kalung itu, kembali ke kamarnya. Ada apa dengan Leon hari ini? Dia terlihat sedikit aneh, Iris bingung saat melihat punggung Leon. Intuisi wanitanya memberitahunya bahwa Leon bertingkah agak aneh, tapi dia tidak bisa mengatakannya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan menjernihkan pikiran itu sambil menuju ke atas untuk tidur. Keesokan paginya, Leon berangkat ke perusahaan dengan sepedanya seperti biasa. Di kantor, Ariel masih belum ada. Leon datang agak pagi, jadi dia berjalan mendekat dan duduk di dekat mejanya sendiri. Apa yang saya lakukan sekarang? Bagaimana aku bisa memberikan kalung itu pada Iris dengan cara yang wajar? Saya tidak bisa membiarkan dia menolaknya atau membuatnya tidak bahagia. Kepalaku sakit hanya memikirkannya semalam. Leon menghela nafas tak berdaya sambil meletakkan kotak itu di atas meja dan membukanya. Blue Heart of the Sea yang indah terletak di dalam, dan rasa frustrasi bisa dirasakan di hatinya. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara sepatu hak tinggi berbenturan lantai. Ariel membuka pintu dan masuk ke kantor. Leon kaget sambil buru-buru menyimpan kalung itu. Leon, apa yang kamu lakukan? Kamu terlihat sangat bersalah. Bisakah kamu membuat kekacauan lagi? Ariel memelototi Leon sebelum dia duduk di sebelah Leon. Sejak Leon masuk perusahaan, dia menimbulkan banyak masalah. Dia menyalahkan seseorang atas beberapa insiden, dan banyak rekannya di perusahaan mengatakan bahwa Leon adalah pacarnya. Rumor itu tampaknya mulai terbentuk. Dia sangat takut Leon menyebabkan masalah. Aku tidak merasa bersalah sama sekali. Leon tersenyum tidak wajar sambil berkata dengan terkejut. Sebaliknya, kamu yang terlihat bersalah. Silakan, Andalah yang beruntung. Saya cantik alami, saya berbakat dan cantik, di hari biasa. Sepertinya aku beruntung. Leon terkejut saat menyadari bahwa dia cukup beruntung akhir-akhir ini. Dia bertemu Iris, Ariel, dan Lily singkatnya. Aku tidak mau repot-repot berbicara denganmu, pokoknya, aku harus berterima kasih untuk kemarin. Obatmu bermanfaat. Bab 183. Ariel tersipu saat dia mengucapkan terima kasih kepada Leon dengan tulus. Setelah dia sampai di rumah, dia mengikuti resep Leon. Haidnya hilang malam itu dan tubuhnya terasa lebih rileks dari sebelumnya. Hal itu menyebabkan dia mengagumi kemampuan medis Leon. Pantas saja suasana hatimu tampak bagus hari ini. Leon terlihat sadar di wajahnya, tidak mampu menahan tawa. Di kantor wakil presiden, Ashwin menelepon Michael melalui telepon. Tuan Duval, saya sudah memeriksa detail Leon, ucap Ashwin dengan nada aneh. Michael berkata dengan gembira, Tuan Mercer, dari mana asal orang itu? Apa latar belakangnya? Latar belakang? Dia tidak memiliki latar belakang sama sekali. Ashwin akhirnya tertawa terbahak-bahak. Apa, mungkinkah dia hanya menjadi orang biasa tanpa latar belakang penting? Michael terkejut. Dia ingat betul bahwa Leon mendapatkan kerjasama dengan grup Wick dengan begitu mudah beberapa hari yang lalu, mengejutkan semua orang. Leon seharusnya cukup mampu atau memiliki latar belakang yang menonjol untuk dapat menjalin hubungan dengan Wicks. Dia bukan orang biasa, Anda bahkan tidak akan bisa bermimpi tentang hal itu. Pria ini dulunya menikah dengan keluarga Manson. Dia berada di sana selama 3 tahun dan hanyalah sampah di mata semua orang, bahkan anjing pun hidup lebih baik darinya. Dia juga tidak memiliki orang tua, dia tidak memiliki keterampilan atau kemampuan sama sekali. Belum lama ini, mantan istrinya bahkan bersekongkol dengan pria lain di belakang punggungnya, mengejarnya keluar dari Mansons tanpa alasan apapun. Apa menurutmu sampah seperti dia punya latar belakang apapun? Ashwin tertawa mengejek. Dia berpikir bahwa Leon akan menjadi seseorang yang cukup berbakat, tetapi saat dia mengetahui tentang masa lalu Leon, dia sangat meremehkan Leon. Itu adalah satu hal yang patut ditipu, tapi Leon juga adalah lintah yang tidak berguna. Seseorang seperti Leon bahkan bukan seekor semut di matanya. Apa hal seperti itu terjadi? Michael terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa situasi Leon akan begitu tragis. Bahkan pria jalanan pun akan jauh lebih baik daripada Leon. Saya tidak bisa memahaminya. Miss Summers sangat cantik dan memiliki sosok yang baik. Bagaimana dia bisa menatap sampah yang bercerai seperti Leon? Seleranya sungguh aneh. Tuan Duval, Anda harus bekerja keras mulai sekarang. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan sampah seperti Leon, itu akan terjadi. Tidak, ini tidak mungkin demikian. Ariel pasti tertipu dengan perkataan Leon.
Saya harus mencari kesempatan untuk mengekspos pria itu di masa depan, jadi Ariel dengan ekspresi wajahnya yang sangat gelap dan menakutkan. Ashwin benar tentang satu hal. Jika dia kalah dari sampah seperti Leon, sebaiknya dia mengakhiri dirinya sendiri. Aku akan mendukungmu, Nona yang baru saja memberitahuku bahwa perusahaan akan mengadakan larangan perayaan. Leon adalah kontributor terbesar. Kita harus mematikan petirnya dengan benar selama jamuan makan. Kita tidak bisa membiarkannya Iris mengadakan pesta perayaan hanya untuk Leon, yang berarti dia sangat mementingkan Leon. Ashwin adalah pilar perusahaan yang sebenarnya, dan orang terpenting bagi Iris. Tidak mungkin dia bisa menoleransi Leon. Ide bagus, aku akan menanganinya dengan baik selama jamuan makan. Aku akan mengekspos dia di depan semua orang. Bab 184. Jika Ariel tahu betapa menyedihkan dan tidak bergunanya dia akan meninggalkannya. Michael sangat bersemangat saat dia akhirnya tersenyum. Semua pikiran gelap di benaknya lenyap. Sepulang kerja, Iris menyuruh beberapa eksekutif perusahaan dan beberapa karyawan terkait untuk bersiap menghadiri jamuan perayaan. Leon memainkan peran utama dalam Elegante yang berhasil mengamankan kerjasama grup Week kali ini, dengan Ariel memainkan peran sekunder. Selain mereka berdua, orang-orang di Departemen Perencanaan yang bekerja lembur untuk merancang sebuah rencana juga tidak bisa dilupakan. Kerjasama antara Elegante dan Week Group sudah berjalan. Iris mengadakan perayaan untuk memberi penghargaan kepada Leon dan Ariel, serta Departemen Perencanaan. Spring Break Villas adalah tempat berkumpulnya kelas atas. Itu sangat terkenal di Springfield City. Itu adalah tempat liburan turis. Ada hotel dan layanan catering, lingkungan sekitar dan pemandangannya sangat indah. Itu adalah tempat terbaik bagi orang kaya untuk bersantai. Ada beberapa area di Spring Break Villa, yang dibagi menjadi Riverside Yard, Floral Stories, Cherry Hall, Rainfall Pavilion, dan Clearmoon Pavilion. Di Cherry Hall, Ashwin memesan seluruh tempat sesuai instruksi Iris. Ada lebih dari 10 meja di sana, dan semua orang makan dan merayakan sambil mengagumi pemandangan di luar. Iris, Ariel, dan Leon duduk di meja utama. Selain mereka, sisanya adalah eksekutif yang memiliki banyak kekuasaan di perusahaan. Mikhail dan Ashwin termasuk di antara mereka. Leon bukan seorang eksekutif, jadi dia biasanya tidak berhak duduk di meja utama, tapi dia adalah kontributor terbesar dalam kontak grup Week dan pemimpin utama. Bintang perjamuan perayaan. Iris sengaja mengatur agar dia duduk di meja utama. Semua orang mengambil kursi belakang setelah Leon. Leon duduk tepat di antara Ariel dan Iris. Dia duduk di sebelah kiri Iris, sementara Ashwin duduk di sebelah kiri Iris kanan. Mereka berdua tampak seperti tangan kiri dan kanan Iris. Semua eksekutif perusahaan adalah orang-orang bijak. Mereka semua dapat melihat bahwa Iris sangat mementingkan Leon karena kontrak grup Week, dan berencana untuk membina Leon dengan baik. Ashwin secara alami juga memahami apa yang direncanakan Iris. Ia tak terlihat senang dan merutuki keberuntungan Leon di dalam hatinya karena mampu mengamankan grup Week. Kalau tidak, pria tidak berguna seperti Leon tidak akan pernah duduk di kursi yang sama dengannya. Baiklah, mari kita mulai jamuan makannya. Iris tersenyum ketika dia menyuruh stafnya mulai mengeluarkan kakinya. Saat kaki disajikan, dia menyuruh Leon dan Ashwin berdiri. Tuan Mercer, akhir-akhir ini Anda tidak ke perusahaan, jadi Anda mungkin tidak melihat Leon. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini Leon Wolf, sekretaris presiden yang baru. Leon, ini wakil presiden perusahaan, Ashwin Mercer. Anda berdua mungkin akan bekerja sama untuk produk kami di masa depan, jadi saya harap Anda berdua dapat menggunakan keduanya. Tuan Mercer, halo. Senang bertemu denganmu, kuharap kamu bisa mengajariku banyak hal di masa depan. Leon tersenyum ramah sambil mencoba menjabat tangan Ashwin. Tuan Wolf, Anda terlalu baik. Aku telah mendengar semua tentangmu dalam 2 hari terakhir. Aku tidak akan berani mengajarimu apapun. Ashwin tersenyum. Dia terdengar ramah, tapi dia bahkan tidak melihat ke arah Leon. Leon dengan canggung menarik tangannya kembali. Tuan Wolf, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang yatim piatu yang tumbuh tanpa orang tua. Bab 185, meskipun betapa sulitnya bagimu, tanpa ada yang bisa diandalkan, kamu masih berhasil mendapatkan kerjasama dari Week Group. Sepertinya kamu berbakat, Ashwin berkata dengan ekspresi kagum. Bukan apa-apa, aku hanya beruntung, Leon tersenyum canggung.
sedikit bingung bagaimana Ashwin bisa mengetahui kalau dirinya adalah seorang yatim piatu. Ashwin sepertinya berbicara dengan aneh juga. Rasanya agak aneh, tapi Leon tidak tahu kenapa. Tuan Serigala adalah seorang yatim piatu, saya tidak percaya dia memiliki masa lalu yang tragis, itu benar. Itu memang menimbulkan simpati para eksekutif di sekitar mereka semua angkat bicara. Mereka semua mulai memandang Leon secara berbeda. Beberapa dari mereka memiliki simpati di mata mereka, sementara beberapa dari mereka tampaknya mulai meremehkannya. Semuanya sudah berlalu, tidak ada tragedi lagi, kata Leon dengan tenang. Dia sudah terbiasa mendapat tatapan aneh dari orang lain, dan dia jauh lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Dia tidak akan terpengaruh oleh hal seperti itu. Tuan Wolf memang memiliki hati yang pemaaf. Pantas saja dia masih bisa bersikap begitu tenang setelah ditipu. Michael tertawa karena dia tidak kehilangan kesempatan untuk memberikan pukulan pada Leon. Ariel memuntahkan teh yang baru saja dia minum, dan teh itu hampir mendarat di wajah Leon. Selingkuh? Ariel tidak yakin. Dia hanya tahu bahwa Leon adalah penyelamat Iris, dan tinggal bersama Iris untuk saat ini. Dia sama sekali tidak tahu tentang masa lalu Leon. Melihat ekspresi bingung Ariel, Michael semakin yakin kalau Leon menipu Ariel dengan perkataannya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Nona Summers, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Tuan Wolf pernah menikah dengan keluarga Manson. Dia berada di sana selama 3 tahun, dan dipandang sebagai sampah oleh banyak orang. Tidak hanya itu, belum lama ini istrinya hamil anak laki-laki lain, dan mengusirnya dari keluarga. Dia tidak mempunyai apapun atas namanya saat ini dan bahkan seorang janda yang tidak berguna. Jangan tertipu olehnya." Mrs. Michael memanfaatkan kesempatan itu untuk membeberkan umpan Leon. Ia bahkan sengaja meninggikan suaranya agar rekan-rekan di sekitarnya dapat mendengarnya. Ledakan apa yang dia katakan benar-benar mengejutkan seluruh istana. Apa, dia ditipu oleh mantan istrinya dan diusir? Semua orang terkejut. Baik rekan pria maupun wanita mulai memandang Leon dengan aneh. Menjadi yatim piatu adalah satu hal bagi Leon, tapi dia juga menjalani kehidupan yang menyedihkan. Sulit untuk melihatnya sebagai anak yang malang. Jika mereka adalah Leon, mereka mungkin akan mengakhiri hidup mereka sendiri. Tiba-tiba, semua orang mulai berbisik satu sama lain. Masalah ini menyebar dengan cepat dan praktis. Leon seharusnya menjadi bintang utama perjamuan tersebut. Tetapi bahkan sebelum perjamuan resmi dimulai, dia sudah menjadi pusat perhatian. Hanya saja, dia menjadi lelucon yang ditertawakan semua orang. Tercela, Leon naik pitam saat melihat senyum licik di wajah Ashwin dan Michael. Dia akhirnya mengerti bahwa Michael dan Ashwin bekerja sama untuk mempermalukannya. Meskipun dia sudah membiarkan masalah Marilyn berlalu, tidak mungkin dia bisa menahan amarahnya karena bersikap pihak lain yang terlalu berlebihan. Bab 186. Ashwin, Michael, apakah kalian berdua sudah cukup untuk bicara? Iris membanting tangannya ke atas meja sambil menatap mereka berdua dengan marah. Dia tahu latar belakang Leon. Dia tidak pernah menyangka Ashwin dan Michael akan membongkar masa lalu Leon tepat di depan semua orang, membuat Leon benar-benar malu. Itu melewati batas Iris. "Nona Yang, jangan marah. Tuan Mercer dan saya hanya bercanda dengan Tuan Wolf. Kami tidak bermaksud apa-apa." Michael buru-buru meminta maaf, tapi dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia akhirnya melampiaskan rasa frustrasinya. "Benar Nona muda, Tuan Duval dan saya tidak bermaksud jahat. Tuan Wolf sendiri yang mengatakannya, masa lalu adalah masa lalu. Dia orang yang berpikiran terbuka, saya yakin dia tidak akan keberatan dengan lelucon seperti itu." "Benar kan, Tuan Wolf?" Ashwin tersenyum sambil bertanya pada Leon. Lelucon itu sama sekali tidak lucu. Leon memaksakan diri untuk tersenyum, namun dia membuat catatan untuk menjadi Ashwin di masa depan. Ashwin baru saja mengucapkan beberapa patah kata, dan dia sudah sangat marah. Ashwin terlalu berbahaya. Dia benar-benar bermuka dua. Dia jauh lebih berbahaya daripada Michael. Saat itu, semua hidangan sudah disajikan. Leon adalah kontributor terbesar dalam kerjasama dengan grup Wick, jadi Iris berencana membiarkan Leo berdiri untuk berbicara beberapa patah kata, mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Namun, setelah kejadian sebelumnya, Leon sudah benar-benar terhina. Jika dia membiarkan Leon berbicara,
dia hanya akan ditertawakan oleh semua orang, jadi tidak ada alasan untuk itu. Dengan mengingat hal itu, Iris memutuskan untuk membatalkan rencana itu. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum memulai perjamuan secara resmi. Nona muda, tunggu, Ashwin tiba-tiba berdiri untuk menghentikan Iris. Tuan Mercer, ada apa? Apakah kamu masih membutuhkan sesuatu? Iris memandang Ashwin dengan tidak senang. Setelah Ashwin membantu Michael menjatuhkan Leon, dia membentuk beberapa opini negatif tentang Ashwin. Nona Yang, jangan terburu-buru. Aku menyiapkan beberapa hal untukmu, silakan lihat. Ashwin memiliki senyuman misterius di wajahnya saat dia bertepuk tangan dan berkata, ambil barangnya masuk. Sambil bertepuk tangan, seorang pegawai hotel mendorong troli kue yang berisi kue mewah yang memiliki sekitar 10 lapis di atasnya. Ada kilauan di kedua sisinya perlahan datang. Kue, apa yang sedang dilakukan Tuan Mercer? Siapa tahu? Apakah dia ingin memotong kuenya untuk merayakannya? Tentu saja tidak. Saya pernah mendengar tentang meminum sampanye untuk merayakannya, tetapi saya belum pernah melihat orang memotong kue. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Ashwin. Tuan Mercer, ini, jantung Iris berdetak kencang saat dia menyadari sesuatu. Nona Yang, kalau tidak salah, hari ini seharusnya menjadi hari ulang tahunmu. Saya memutuskan untuk mengambil kesempatan ini menyiapkan kue untuk Anda sebagai perayaan. Kami merayakan kesuksesan perusahaan kami, dan semua orang merayakan ulang tahun Anda juga, itu hanya sesuatu yang kulakukan untukmu. Saya harap Anda menyukainya. Ashwin tersenyum sopan sambil menatap Iris. Dia datang ke Elegante Group bersama Iris dan mengejarnya selama lebih dari 2 tahun. Dia tahu kapan ulang tahun Iris. Kali ini, dia dengan susah payah menyiapkan kejutan untuk Iris dengan harapan bisa memenangkan hati Iris. Bab 187, ya, Tuan Mercer. Terima kasih atas perhatiannya. Iris menggigit bibirnya, dan matanya sedikit memerah. Rasa hangat bisa dirasakan di sekitar hatinya. Karena dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan ayah dan ibu tirinya, dia tidak mendapat kesempatan untuk merayakan ulang tahunnya sejak dia pindah untuk tinggal sendirian, 2 tahun yang lalu. Kakek dan bibinya kadang-kadang mengingat hari ulang tahunnya dan meneleponnya untuk mengucapkan selamat atau memberinya hadiah. Selain itu, dia menghabiskan hari ulang tahunnya dengan sangat tenang selama 2 tahun terakhir. Rasanya sangat sepi. Dia tidak pernah menyangka Ashwin akan mengingat hari ulang tahunnya. Dia juga tidak berharap Ashwin menyiapkan kejutan untuknya. Dia tersentuh dengan ketulusan Ashwin. Tidak percaya ini ulang tahun Nona Yang hari ini, Nona Yang. Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun. Para eksekutif di meja yang sama dengan cepat bereaksi ketika mereka berdiri untuk memberi selamat kepada Iris. Tabel lainnya juga sama. Mereka semua berdiri dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Iris. Itu membuat pemandangan yang hangat dan mengesankan. Terima kasih atas harapannya, semuanya. Iris tersenyum dan menangis. Perayaan itu sangat istimewa, dia sangat menyukainya dan sangat bahagia. Nona Yang, karena ini hari ulang tahunmu, aku menyiapkan hadiah kecil untukmu. Saya harap Anda menerimanya. Ashwin memukul setrika selagi masih panas sambil dengan cepat mengeluarkan sebuah kotak rumit dari sakunya, meletakkannya di depan Iris. Kotak itu terbuka, dan bersinar terang saat kalung berlian indah terlihat di dalamnya. Rantai itu terbuat dari platina, dan dihiasi 12 berlian seukuran kacang. Itu tampak sangat jernih dan sangat mempesona. Label harga masih menempel di kalung itu. Ada banyak angka 0 di tag, nilainya lebih dari $1 juta. Meskipun keluarga Ashwin sangat kaya, sebagian besar uangnya adalah milik kakeknya. Di antaranya banyak sekali harta tidak bergerak. $1 juta bukanlah jumlah yang kecil baginya. Demi mengejar Iris, dia praktis mengatupkan giginya saat dia mendapatkannya. Kalung berlian yang sangat indah. Sebuah kalung bernilai lebih dari $1 juta, Tuan Mercer bisa menghabiskan uang. Kalung ini terlalu mahal, orang kaya membelanjakan uangnya dengan sangat mewah. Semua orang tercengang. Mereka pernah melihat kalung berlian sebelumnya, tapi ini pertama kalinya mereka melihat kalung yang harganya begitu mahal. Ashwin sangat senang dengan seruan semua orang. Bibirnya melengkung membentuk seringai saat dia terlihat senang pada dirinya sendiri. Iris, ini Nech, Tuan Mercer.
saya minta maaf. Terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya tidak bisa menerima kalung ini. Kamu harus mengambilnya, dia adalah pewaris kaum muda, jadi dia bukanlah orang yang kekurangan barang materialistis. Dia tidak bisa begitu saja menerima hadiah apapun dari lawan jenis. Ashwin juga salah satu pengejarnya. Dia tidak merasakan apapun terhadap Ashwin, jadi dia tidak bisa menerima hadiah Ashwin. Iris, hari ini ulang tahunmu. Aku hanya ingin memberimu hadiah untuk mengucapkan selamat padamu. Itu hanya hadiah sebagai teman, saya tidak bermaksud apa-apa lagi dengan itu. Kenapa kamu tidak menerimanya saja demi aku? Senyuman di wajah Ashwin membeku. Dia mulai merasa cemas. Itu, Iris ragu-ragu, dan dia segera terdiam. Ashwin menyiapkan kejutan untuknya, jadi itu cukup tulus. Dia sedikit tersentuh untuknya. Bab 188 Ashwin akan malu jika dia menolaknya di depan semua orang, itu juga akan menjadi sedikit kejam. Namun, kalung itu sangat berharga. Tidak pantas baginya menerima hal seperti itu. Dia terjebak dalam situasi yang sulit dan tidak tahu harus berbuat apa. Nona muda, ini adalah tanda ketulusan Tuan Mercer. Anda harus menerimanya. Benar, kalung ini sangat berharga dan luar biasa. Itu sangat cocok untukmu. Hanya kamu yang layak mendapatkannya. Para eksekutif di meja yang sama buru-buru mendorong Iris ketika mereka menerima pandangan dari Ashwin. Karyawan lain dari meja lain juga mulai bergabung. Mereka semua menyanyikan pujian Ashwin, berharap Iris mau menerima kalung itu. Baiklah, baiklah. Saya akan menerimanya, Tuan Mercer. Terima kasih. Iris ragu-ragu sejenak. Ketika dia melihat suasana hati semua orang membaik, dia tidak ingin merusaknya, juga tidak ingin mempermalukan Ashwin. Pada akhirnya, dia menerima kalung itu. Namun, dia memutuskan agar Departemen Keuangan mengganti biaya Ashwin. Dengan begitu, keduanya tidak akan saling berhutang apapun. Itu hebat, Ashwin sangat gembira. Senyuman di wajahnya sungguh luar biasa seperti seorang istri. Dia mengejar Iris begitu lama dan memberi Iris banyak hadiah. Namun, semuanya ditolak. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Kejutan yang dia persiapkan untuk Iris akhirnya berhasil menggugahnya. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk maju, kalau itu terjadi sekali, bisa saja terjadi lagi. Dia percaya bahwa dia akan mampu memenangkan hati Iris jika dia bertahan. Tuan Mercer sudah mengejar Nona Yang selama lebih dari 2 tahun. Dia akhirnya berhasil memenangkan sebagian dari kasih sayangnya. Itu benar, hanya seseorang sebaik Tuan Mercer yang layak mendapatkan Nona Yang. Keduanya adalah pasangan serasi yang dibuat di surga, Tuan Mercer. Selamat Nona muda, selamat untuk kalian berdua. Semua orang tersenyum, berpikir bahwa Iris menerima hadiah Ashwin adalah tanda bahwa dia telah menerima Ashwin. Mereka semua berjalan untuk mengucapkan selamat. Itu, Iris tertegun. Dia tidak ingin mempermalukan Ashwin, jadi dia dengan paksa menerima kalung itu. Namun, semua orang salah memahaminya. Kepalanya sakit. Dia ingin mengembalikan kalung itu, tetapi tidak pantas dia melakukan itu setelah menerima hadiah. Terima kasih semuanya. Ashwin sangat gembira. Dia berdiri tegak di sana dan dengan punggung tegak, dia tampak penuh semangat. Bintang utama perjamuan itu adalah Leon. Tapi dia mencuri semua guntur Leon, berubah menjadi fokus perhatian semua orang di sana. Dia bersinar secerah yang bisa Anda katakan, Ariel. Tuan Mercer adalah salah satu pengejar Iris. Leon marah. Dia akhirnya bisa melihat bahwa hubungan Ashwin dan Iris tidaklah baik. Benar, Ashwin bergabung dengan Elegante Group bersama Iris saat itu. Dia sudah mengejarnya selama ini. Tercela, Leon mengepalkan tangannya saat ekspresinya memburuk. Dia bisa mengabaikan Ashwin yang mempermalukannya sebelumnya dan bisa mengabaikan Ashwin yang mencuri gunturnya, tapi dia tetap menatap Iris. Meskipun dia tidak tahu apakah dia menyukai Iris, dia masih mengetahui satu hal dengan baik. Dia punya perasaan pada Iris. Iris sudah mendapat tempat yang sangat penting di hatinya.
Bab 189 Dia tidak akan mentolerir pria lain yang mencuri Iris darinya. Itu adalah keyakinan kuat yang ada dalam hatinya, namun, dia segera menyadari bahwa Iris telah menerima hadiah Ashwin, dan sepertinya telah tersentuh oleh Ashwin. Terlebih lagi, Ashwin menjadi pusat perhatian saat itu dan menginjak-injak Leon dengan berbagai cara. Bagaimana Leon bisa melawan Ashwin? Apakah aku hanya akan melihat wanita yang kucintai dibawa pergi? Mata Leon memerah karena panik. Tiba-tiba, dia berpikir ketika pikirannya berpacu dengan panik. Dia tiba-tiba teringat akan hal itu hati biru laut. Dia bertanya-tanya bagaimana dia akan memberikannya kepada Iris, tapi peluangnya ada di sana. Itu adalah hari ulang tahun Iris. Karena Iris tidak menolak hadiah Ashwin, dia mungkin juga tidak akan menolak hadiahnya. Tunggu, Leon sangat senang saat dia segera berdiri. Tuan Serigala, apa yang kamu lakukan? Anda memiliki senyum cerah di wajah Anda. Apakah Anda juga memberi selamat kepada saya dan Nona Yang? Kamu cukup pintar melakukan itu, Ashwin memandang Leon dengan jijik. Dia berpikir bahwa Leon mengambil kesempatan untuk mencoba dan lebih dekat dengannya sama seperti orang lain. Nona Yang, hari ini ulang tahunmu, dan aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Leon mengabaikan Ashwin sambil mengeluarkan sebuah kotak cantik dari sakunya, dan menyajikannya di depan Iris. Kotak itu terbuka, dan cahaya biru terlihat dari dalam saat kalung itu tergeletak dengan tenang di dalam. Rantai kalung itu juga terbuat dari platinum. Platinum ditenun secara rumit menjadi bentuk yang saling bertautan. Kelihatannya indah dan anggun, dan pengerjaannya tampak jauh lebih rumit daripada kalung Ashwin. Di bawah kalung itu ada liontin seukuran kerikil. Itu bertatahkan tanaman hijau kekaisaran dan sangat bersinar. Yang lebih istimewa lagi adalah kenyataan bahwa hiasan birunya tampak seperti sedalam samudra biru. Itu melengkapi permata hijau dengan sempurna, kelihatannya sangat dingin dan mulia. Itu pasangan yang sempurna untuk Iris, sepertinya itu sudah dibuat untuk dia. Kalung yang sangat indah, bagian dalamnya yang hijau tampak seperti roh. Itu sulit dipercaya. Semua orang melebarkan mata saat mereka berseru kaget. Blue Heart of the Sea terlalu indah. Itu tampak sangat halus seperti tidak disentuh oleh siapapun sama sekali. Nona muda, ini hanya tanda dari saya. Saya harap Anda menerimanya, kata Leon tulus dan dia sedikit gugup. Tuan Serigala, ini kejutan khusus yang saya persiapkan untuk Nona muda. Mengapa Anda mencoba ikut campur? Jangan merusak pemandangan ini. Ashwin mengkhianati Leon, dia sangat marah. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat Iris kali ini dengan tepat untuk mendapatkan persetujuan semua orang dan mencuri acaranya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leon akan memberikan hadiah untuk mencuri perhatian darinya. Kemarahannya terlihat jelas. Tidak apa-apa Tuan Mercer, Tuan Wolf hanya mencoba menunjukkan kemurahan hati seperti Anda. Kalung ini adalah kalung biasa. Meskipun biasanya dia tidak menerima hadiah dari lawan jenis, semua orang mengira bahwa hadiah Ashwin untuk dia. Bab 190 Leon memberinya hadiah pada saat itu adalah hal yang sempurna untuk meringankan situasinya. Selama dia menerima hadiah itu, kesalahpahaman akan terselesaikan sepenuhnya. Ashwin mulai panik ketika sepertinya Leon akan merusak harinya. Iris, lihat saja, kalung itu tidak memiliki cacat sama sekali. Itu adalah aksesori yang diproduksi secara massal dengan mesin. Nilainya paling banyak beberapa ratus. Bagaimana kamu bisa merusak citramu dengan mengenakan sesuatu yang begitu murahan dan tidak bermutu? Ashwin berkata, dengan cepat menatap Michael dan beberapa eksekutif. Ya, Nona muda, hal seperti ini hanya akan menghina dirimu sendiri. Tuan Leon jelas-jelas mencoba menipu Anda, dia tidak tulus sama sekali. Anda tidak bisa menerimanya. Michael dan beberapa eksekutif buru-buru menyetujui Ashwin. Leon, beraninya kamu. Bahkan jika kamu ingin memberi Nona Yang sesuatu, setidaknya kamu harus memberinya sesuatu yang lebih berharga dan bermakna. Bagaimana kamu bisa memberi Nona Yang sampah seperti itu? Anda hanya meremehkan Nona Yang. Kamu mencoba mempermalukannya. Ashwin memelototi Leon, menggunakan beberapa kata untuk dengan cepat menjebak Leon sebagai seseorang yang ingin mempermalukan Iris. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana Anda mengatakan bahwa kalung itu murah? Ini adalah kalung premium yang terbuat dari tanaman hijau kekaisaran. Nilainya setidaknya mencapai $6 juta. Jika kamu tidak tahu, jangan bicara seperti itu.
Leon memandang Ashwin dengan tidak senang. Meskipun dia tidak tahu berapa harga kalung seperti itu, dia menghabiskan begitu banyak uang di meja di pasar loak. Kalung di depannya harganya lebih mahal daripada liontin. Apa, hijau kekaisaran? 4-6 juta, semua orang tercengang. Mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan Serigala, apakah Anda masih tidur? Jika ya, maka kamu harus pulang untuk tidur siang. Kamu adalah anak yatim piatu yang tidak berguna tanpa keluarga. Anda bahkan tidak akan mampu membeli 4 hingga 600, apalagi jutaan. Itu benar, beraninya kamu membandingkan kalung jelek seperti itu dengan warna hijau kekaisaran. Kamu pandai menyombongkan diri. Anda mungkin yang terbaik di seluruh Springfield. Michael dan Ashwin sama-sama tertawa saat mereka memandang Leon seperti orang idiot. Ashwin ingin menjelaskan, tapi dihentikan oleh Iris sebelum dia bisa menjelaskan. Leon, cukup kamu melebih-lebihkan. Iris mengerutkan kening. Bahkan dia merasa sulit untuk mendengarkan. Dia tahu latar belakang Leon lebih baik dari siapapun. Yang dia miliki hanyalah hadiah kalung hijau kekaisaran kakeknya. Tidak mungkin Leon melakukan apapun selain menyombongkan diri. Iris, aku tidak sedang membual, tolong percaya padaku, ini adalah kalung hijau kekaisaran, Leon berkata dengan tulus. Tidak apa-apa, aku mengerti perasaanmu. Di mata saya, tidak ada hadiah yang murah atau mahal. Yang penting adalah pemikirannya, kalung itu juga sangat indah. Meski murah, saya tetap menyukainya. Kamu tidak perlu menyombongkan diri, kata Iris.